kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas perkataan yang tidak sopan yang saya sampaikan pada orasi di Simpang 5 Kota Gorontalo kemarin. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan kekeliruan yang saya lakukan. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga saya, dan saya menyampaikan permohonan maaf kepada Sivitas Akademika Universitas Negeri Gorontalo, terkhususnya Bapak Rektor Universitas Negeri Gorontalo. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yunus pasal penghina Presiden Jokowi minta maaf basi, ditulis oleh Nafi Siwar dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kemarin kita dihebohkan dengan sebuah berita seorang mahasiswa bernama Yunus Pasau menghina Presiden Jokowi dengan kata yang tidak pantas seperti yang terlihat dalam video ini. Bagi yang ingin kepoin akun Facebooknya, silahkan buka di akun Facebook Yunus Pasau. Yang mirisnya, tanpa malu atau tidak tahu malu, setelah Yunus Pasau menghina Presiden Jokowi, dia malah mengucapkan wassalam. Dan ternyata setelah ditelusuri, ternyata Yunus Pasau yang berasal dari Pahuato, Sulawesi Utara ini ternyata menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Gorontalo. Ternyata anak jurusan komunikasi, tapi komunikasinya sangat buruk, makin kelihatan kualitasnya. Bagi yang ingin melihat penampakan Bang Jago ini, silakan perhatikan wajahnya. Mungkin Yunus Pasau ini merasa hebat karena selama ini dianggap sebagai seorang aktivis di sebuah media lokal di sana. Jika kita searching di Google, Yunus Pasau ini juga sering melakukan aksi demo selama ini dengan berbagai macam isu. Dan setelah videonya viral, polisi Gorontalo sudah memeriksa Yunus Pasau ini. Saat ini saudara Yunus sudah diamankan di Polda dan sedang menjalani pemeriksaan bersama rekan-rekan mahasiswa lainnya, kata Wahyu Kabid Humas Polda Gorontalo. Kita amankan Yunus ini karena respon masyarakat yang beraneka ragam atas orasi yang dilakukan oleh saudara Yunus. Jangan sampai yang bersangkutan menjadi korban persekusi, bully atau yang lainnya. Terkait pidananya, saat ini sedang didalami oleh pihak penyidik di Treskrimsus, terang Wahyu. Setelah diperiksa akhirnya Yunus Pasau minta maaf. Yunus Pasau garang hina Presiden Indonesia saat orasi, tetapi setelah viral, kayak ayam sayur lalu minta maaf doang. Tapi Yunus Pasau ini tidak ditahan oleh kepolisian. Pihak kepolisian mengatakan jika Yunus Pasau masih sebagai saksi, sudah minta maaf dan mahasiswa sebagai aset bangsa. Apa yang dilakukan Polda Gorontalo lebih mengedepankan aspek humanis. Apapun ceritanya, mahasiswa adalah aset generasi muda. Bersangkutan juga adalah aset yang kita sadarkan. Informasinya yang bersangkutan sudah meminta maaf sebagai orang yang beragama, mengakui kesalahan, kemudian berani meminta maaf. Pungkas Helmi. Mahasiswa sebagai aset bangsa? Mahasiswa yang mana? Jangan heran jika nanti akan ada kejadian yang sama berulang kembali karena cukup diselesaikan dengan kata maaf saja. Jadi ingat pernyataan Fadlizon bahwa orang yang minta maaf berarti mengakui kesalahannya dan selanjutnya harus diproses secara hukum. Bagaimana menurut Anda? Wassalam, Nafi Siwar. September tiba, apakah Gatot Nurmantio akan jualan isu PKI lagi? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. September ceria, begitulah kata orang. Tapi ada hal yang lucu yang menemani masuknya bulan ini, yaitu keadilan di mana banyak orang rela antri berjam-jam di SPBU demi mengisi BBM karena termakan isu akan ada kenaikan harga BBM. Saya pribadi sangat heran dengan mereka yang rela hemat demi selisih harga yang tidak seberapa. Rasanya sungguh tidak sebanding dengan pengorbanan menunggu selama berjam-jam. Yang paling greget adalah banyaknya mobil baru dan bagus yang juga ikutan panik isi BBM. Pemandangan ini sudah lumrah terjadi satu hari sebelum harga BBM resmi naik. Tapi kemarin terjadi semacam prank. Harga BBM subsidi tidak naik, BBM non-subsidi malah turun.
Mungkin inilah kali pertama warga kena prank, berkorban demi sesuatu yang tidak pernah terjadi. Untung saja BBM subsidi tidak turun harga, bisa-bisa mereka ngeyel setengah mati. Oke, kita lanjut. Bukan harga BBM yang mau dipersoalkan, tapi isu yang pasti akan muncul, ibarat durian yang muncul karena sudah musimnya. Isu apa? Isu yang menjelang akhir bulan pasti akan semakin kencang diteriakan kelompok sebelah. Isu kebangkitan PKI atau komunis. Di bulan inilah jualan bisa lebih laris, omset lebih banyak dan bonus bisa cari muka kepada masyarakat. Kita harus siap pegangan yang kencang, jangan heran nanti banyak yang stres, yang turun ke jalan. Teriak ganyang PKI, ganyang komunis, lalu dilanjutkan dengan aksi bakar bendera komunis yang didapat entah dari mana. Para kadrun juga pasti akan ikut menunggangi karena mereka ingin menutupi gerakan khilafah dengan isu PKI. Mereka bakal bilang PKI itu nyata dan ada di depan mata. Mata yang mana? Mata mereka yang sedang ngantuk. Komunis sedang bangkit dan akan menguasai negara ini. Lalu Pancasila akan ditumbangkan dan diganti dengan ideologi komunisme. Padahal kita tahu itu adalah keinginan akan kebangkitan khilafah yang dibungkus dengan isu komunisme. Dan jangan lupa, mungkin sang mantan panglima akan muncul entah dari mana dan jualan isu PKI lagi. Siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Gatot Nurmantio? Kita tahu nanti apakah dia akan berhenti atau jualan lagi isu PKI. Ada banyak rekam jejak yang sulit untuk dibantah. Pada 2018 setelah pensiun dari TNI, Gatot menulis tantangan agar ada cara nonton bareng film G30 SPKI. Kalau KSAD tidak berani memerintahkan nonton bareng film G30 SPKI, bagaimana mau mimpin prajurit pemberani dan jagoan-jagoan seperti Kostrat, Kopassus, dan semua prajurit TNI AD? Kok KSAD-nya penakut? Ya sudah, pantas lepas pangkat. Ingat, tidak ada hukuman mati untuk perintah nonton bareng, kata dia di Twitter. Setelah itu Gatot kembali berulah dengan mengatakan dirinya diganti dari Panglima TNI karena terkait instruksinya untuk memutar film G30 SPKI. Saat saya menjadi Panglima TNI, saya melihat itu semua, makanya saya perintahkan jajaran saya untuk menonton G30 SPKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai saya, sebut saja PDI, menyampaikan, "Pak Gatot, hentikan itu. Kalau tidak, Pak Gatot akan diganti," kata Gatot dalam sebuah tayangan YouTube. Saya bilang terima kasih, tapi justru saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya dan benar-benar saya diganti, katanya. Ngeri bukan? Narasinya terlalu berlebihan dan terkesan mau cari muka. Padahal itu sudah sempat dibantah oleh tenaga ahli kantor staf presiden atau KSP Doni Gahral. Pergantian jabatan terjadi karena memang sudah waktunya. Masa jabatan Gatot sudah selesai dan waktunya diganti. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan instruksi pemutaran film G30 SPKI. Mungkin kalau dia instruksikan nobar film Minions, mungkin bisa saja dipecat karena tidak nyambung. Mungkin bisa saja dipecat karena tak nyambung. Dan yang terakhir adalah Gatot pernah menuding ada penyusupan PKI ke dalam tubuh TNI. Tudingan ini merujuk pada video pendek yang memperlihatkan hilangnya diorama penumpasan G30 SPKI di Museum Dharma Bakti Markas Kostrat Jakarta. Faktanya, itu tuduhan yang sangat keji dan tidak bertanggung jawab. Hilangnya diorama itu karena permintaan sang penggagasnya, yaitu Pangkostrat ke-34, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Asmin Yusri Nasution. Kita tunggu saja trik marketing macam apa lagi yang akan dijual oleh para penjual isu PKI. Apakah akan sama seperti dulu atau akan ada gaya jualan terbaru yang belum pernah kita saksikan sebelumnya? Bagaimana menurut Anda?